Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-Haditsul Ashir, hadis nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, tayyib ya, tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul, para utusan. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 51. Yang artinya, wahai para rasul, para utusan, ya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, surah Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik ya, dan kerjakan amal soleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Ya. Dua firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini memerintahkan kepada kita agar senantiasa memakan makanan yang baik ya. Makanan yang baik dan thayyib ya. Halal dan thayyib. Mengenai makanan halal dan thayyib ini nanti akan ada penjelasan yang sangat penting ya dalam lanjutan hadis ini. Kita lanjutkan, thumma zakar rajulu yutilus safara ash'asa agbara yamuddu yadaihi ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seseorang yang lama bepergian ya, safar dalam waktu yang lama. Rambutnya kusut ya, berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit ya, orang ini. Maka ya Rabbi, ya Rabbi ya. Orang ini dalam keadaan berdebu, kusut ya, pokoknya jelek ya, karena safar dalam waktu yang sangat lama. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guziya bil haram, fa anna yustajabulah ya. Maka kemudian makanan yang ia makan itu haram, minuman yang ia minum haram, dan apa yang ia pakai itu haram, dan ia dikenyangkan dengan sesuatu atau dari sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Muslimun ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, bahwasanya makanan yang baik ya, halal dan thayyib itu mutlak harus kita kerjakan atau kita cari sebagai makanan kita sehari-hari. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu yang buruk ya.
Katakanlah makanan itu halal pada asalnya, ya mungkin nasi atau nasi padang dan lain sebagainya. Namun kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, ya, misalkan mencuri atau gosip, ya, maka Allah tidak akan menerima. Ya, Allah tidak akan menerima. Apalagi yang pada asalnya zat dari makanan ini haram. Ya, tentu saja Allah tidak akan terima dan itu akan berakibat terhadap diri kita. Ya, doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang sangat agung. Di antaranya adalah ada 4 sebab terkabulnya doa. Ya, mengenai tentang hadis rojul yang melakukan safar dalam keadaan letih berdebu, kemudian sampai dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, namun doanya tidak diterima karena apa yang ia makan, ia minum, pakaiannya, dan ia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Ada 4 sebab terkabulnya doa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah keadaan seseorang yang bersafar jauh. Ikhwatal iman, ketahuilah bahwasanya seorang muslim yang sedang safar, ya, sedang safar jauh, maka dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa doa yang dikabulkan insyaallah. Kemudian yang kedua, meminta dalam keadaan yang sangat butuh, ya. Maka kita kenal dengan istilah istighosah, ya. Istighosah, kita meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan yang genting sekali, ya. Dan keadaan yang genting sekali, kita benar-benar memusatkan, ya, pikiran kita, benar-benar tunduk, khudu kepada Allah, hanya meminta pada Allah, maka ini insyaallah akan menjadi sebab terkabulnya doa. Yang ketiga adalah menengadahkan tangan ke langit, ya. Sebagaimana hadis rojul ini, dia menengadahkan tangannya ke langit seperti ini, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Walaupun pada akhirnya doa orang ini tidak dikabulkan karena sebab-sebab yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian yang terakhir adalah memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, ya, ya Rabbi, atau memuji Allah dengan menyebut nama dan juga sifat-sifatnya. Ini ada 4 sebab terkabulnya doa yang bisa kita ambil atau bisa kita ambil manfaat dari hadis nomor 10 dari Al-Arba'in An-Nawawi ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan mengenai hadis nomor 10, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil nasihat dari apa yang telah kita sampaikan bersama. Dan terakhir, nasihat dari kami adalah kalau misalkan saat ini ada doa-doa dari kita yang belum Allah kabulkan, ya, maka mari kita tuduh diri kita sendiri, ya, barangkali ada sesuatu yang haram yang masuk selama ini kepada dalam tubuh kita. Makanan kita, minuman kita, ataupun pakaian yang kita pakai. Tidak haram dari segi zatnya, tapi haram dari segi bagaimana cara kita mendapatkan ketiganya tersebut. Sehingga apa yang telah kita haturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuduhlah diri kita sendiri sebelum kita menuduh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak benar dan merupakan dosa tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita di atas al-haq dan juga kesabaran dalam menjalani atau menjalankan amal-amal soleh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.